Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kali ini admin akan melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. So, jangan lama-lama, let's check it out. Deru suara mobil memasuki halaman rumah Bu Harni. Dua masuk ke dalam, yaitu mobil Pak Sandi dan Arjuna, agar Pak Hasim dan Raka bisa turun lebih dekat ke rumah. Mobil Aksara dan Gilang diparkir di pinggir jalan depan rumah. Bu Harni dan Ayu segera keluar, senyumnya mengembang, menyapa ramah, menyambut setiap tamu yang turun satu persatu dari mobil. Namun yang paling bersemangat menyambut adalah Ayu, gadis belia yang selama ini membantu merawat dan menjaga Pak Hasim dengan tulus, seperti kakeknya sendiri. Begitu melihat kakek Hasim, Ayu langsung berseru girang memanggil nama sang kakek, membungkukkan badannya dengan sopan, lalu mencium punggung tangan kakek itu dengan penuh takzim. Assalamualaikum, alhamdulillah, akhirnya kakek pulang lagi ke rumah ini, bisiknya pelan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Pak Hasim yang duduk di kursi roda agar mempercepat langkahnya, membelai puncak kepala Ayu dengan sayang seperti cucunya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu, kamu cucu yang tidak lahir dari darahku, tapi tumbuh di hatiku yuk, katanya. Mata tua itu ikut pula berkaca-kaca. Ayu tersenyum lalu tanpa diminta gadis itu membantu, mendorong kursi roda dan tubuh tua Pak Hasim masuk ke ruang utama. Wajah Ayu seketika berubah dari bahagia karena bertemu kakek Hasim lagi menjadi terkejut karena melihat cucu kandung kakek Hasim yaitu Raka keluar dari mobil dengan tertatih. Wajahnya lebam, dipelipis dengan perban di tangan dan langkah goyah. Semua mata langsung tertuju pada Raka. Aisyah ingin membantu memapa Raka. Tiba-tiba saja hatinya merasa iba dan tak tega melihat pemuda yang menjadi suami rahasianya kesakitan. Tapi malu dilihat keluarga besarnya. Ayu sigap bereaksi. Dengan cepat gadis itu mendekati Raka dan membantunya memegang lengan Raka dengan hati-hati. Mas Raka, astagfirullah, siapa yang tega bikin Mas Raka seperti ini? Kok bukannya semakin sembuh malah jadi... Raka hanya tersenyum samar, enggan bicara. Ayu tetap memapahnya, membuat langkah Raka jadi lebih mudah. Namun di belakang Raka, Aisyah terpaku, matanya membelalak melihat bagaimana reaksi Ayu menyambut Raka. Dan begitu lekat dengan Raka, ia mengepal tangan di balik jilbab panjangnya, menahan perasaan tak karuan. Rasa cemburu, tidak rela, bingung, dan serba salah saling bertubrukan dalam dada. Aisyah tak berani menghampiri dan protes. Ia tahu di depan orang tuanya dan keluarga besar, ia tak punya keberanian untuk mengumbar kedekatannya dengan Raka. Tak ingin membuka kartu sebelum waktunya. Tapi hatinya sepertinya disayat melihat gadis lain menyentuh dan tersenyum manis pada suaminya. Raka sendiri tampak salah tingkah. Ingin menolak uluran Ayu namun tubuhnya terlalu lemah untuk menolaknya. Juga tak tega menolak kebaikan Ayu di depan banyak orang. Aksara yang melihat semua itu hanya bisa menahan napas. Menyadari bahwa bukan hanya misteri warisan yang akan mereka buka malam ini, tapi juga perang perasaan yang mulai menguar. Beberapa menit kemudian, setelah mengobrol ringan, setelah teh hangat dan kue singkong disantap sekedarnya, Bu Harni bangkit dari duduknya. Hari semakin malam. Sekarang waktunya kami serahkan amanah dari mendiang majikan kami Nyonya Riana. Ia berpesan hanya putra kandungnya, Kalingga, yang boleh menerima dan membuka titipan ini. Tapi karena Den Kalingga sudah tiada, maka keturunannya yang berhak membuka, ujar Bu Harni. Semua menegang, lalu mengikuti langkah Bu Harni yang berjalan ke arah kamar tidurnya. Saya bersumpah demi nama Tuhan pada kalian semua, saya, putri saya, dan suami saya tidak pernah menyentuh apalagi membuka. Amanah ini terlalu berat jika saya simpan terus. Sekarang saatnya diberikan. Dengan tatapan penuh tekad, Bu Harni menggiring semua orang masuk ke kamar tidurnya. Di sana lemari kayu tua berdiri kokoh menutupi bagian lantai yang berbeda warna dari sisi lain kamar. Silahkan masuk dan bantu geser lemari kayu itu ke tempat kosong sebelahnya, ujar Bu Harni, mempersilahkan tamunya untuk masuk ke kamar dan memindahkan perabotannya. Arjuna, Gilang, Aksara, dan Sandi segera membantu menggeser lemari berat itu. Suara gesekan kayu menambah suasana menegangkan. Dinda menggenggam tangan Aisyah erat. Dira memeluk lengan Raka sambil berbisik. Kayak di film kartun ya mas.
Begitu lemari bergeser, terlihat dua ubin keramik yang sengaja disemen lebih lemah dari yang lain. Dengan hati-hati Arjuna dan Sandi mulai mencungkil dua ubin itu. Suara krek membuat semua orang terdiam. Perlahan-lahan, terbuka sebuah lubang berbentuk kotak, dalamnya sekitar 1 meter. Senter dinyalakan. Apa yang terlihat di dalam lubang itu? Sandi meminta Pak Hasim, Raka dan Dira mendekat, melihat isi dalam lubang itu. Raka melangkah mendekat lalu berlutut di pinggir lubang dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan satu persatu yang di dalam lubang, meletakkan di depan sang kakek. Benda pertama yang diambilnya adalah kotak logam hitam berukir tertutup rapat dengan kunci kombinasi. Lalu sebuah tas kulit tua berisi buku tabungan, atas nama Riana juga buku tabungan bernama Kalingga, tertanggal 1 dengan saldo yang mencengangkan. Menyusul kotak keemasan yang berisi perhiasan emas dan berlian, ada juga yang satu set dalam kotak beludru merah, kalung, gelang, dan bros berinisial R. Barang berikutnya yang diambil adalah album foto kulit coklat dengan banyak gambar masa kecil Kalingga bersama ayah dan ibu kandungnya, yang bahkan Pak Hasim sendiri tak ingat pernah difoto. Di dalam album tua itu terselip sepucuk surat dalam amplop kuning, emas di bagian depannya tertulis, "Untuk anak kesayanganku Kalingga, baca saat kamu sudah cukup kuat memahami segalanya." Hening membekap ruangan, jantung Raka berdetak cepat. Ia tak percaya melihat semua barang yang dipegangnya adalah miliknya. Buktinya warisan darah, identitasnya adalah keturunan Hasim Al-Farisi. Mendadak kaya raya bukan hanya ada di cerita novel, tapi kini nyata di depan mata. Dira menatap kakaknya lekat-lekat. "Ini semua milikmu, Kak." Bu Harni menjawab sebelum Raka sempat mengangguk dan memberi jawaban. "Iya, Nak. Nyonya Riana, nenekmu berpesan, jika kelak anakku datang padamu dengan luka dan tangisan, maka tandanya waktunya telah tiba. Beritahu semuanya." Raka dengan tubuh masih gemetar. Ia mengambil surat yang berdebu di dalam album pelan-pelan dan memeluknya ke dada. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata yang tidak ia tahu harus dinamakan apa, syok, rindu, atau kehilangan. Di dalam kamar Bu Harni yang sederhana itu Raka termenung. Warisan bukan hanya dalam bentuk harta, tapi potongan-potongan hidup yang selama ini direnggut darinya, dan kini satu persatu mulai kembali bersama rasa sakit, cinta dan pertanyaan yang tidak sempat diceritakan oleh sang ayah yang telah tiada. "Bacalah isi suratnya, Nak, apa yang hendak disampaikan nenekmu. Aku rindu mendengar suaranya, gaya bicaranya." Raka mengangguk patuh. Dibukanya surat sang nenek yang ada di tangannya. Menarik nafas dalam agar mampu membaca dengan tenang. Kira-kira apa isi pesan sang nenek ya? Raka mulai membacakan isi surat di kertas usang tulisan tangan neneknya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku Kalingga. Apa kabarmu anakku tersayang? Semoga saat membaca surat ini kamu sudah cukup kuat memahami segalanya." Raka menatap surat itu sejenak, lalu memejamkan mata. Nafasnya tertahan. Dira yang duduk di dekat Bu Suci memeluk boneka kecil sambil menatap kakaknya dengan bingung. Gilang dan Aksara duduk bersisian. Bu Harni menahan isak. Sementara itu Ayu dan Pak Hasim fokus menatap dan mendengarkan suara Raka yang membaca isi surat dengan mata berkaca-kaca. Raka membaca surat itu lagi perlahan. Lembaran kertas beraroma kayu tua yang masih terlipat rapi dengan tulisan tangan yang halus menyapa. "Kalingga anakku, maafkan ibu nak karena tidak bisa memelukmu dan menjagamu lebih lama. Maafkan jika nanti kau tumbuh tanpa dekapan ibu, tanpa nyanyian tidur, tanpa dongeng dari bibir ibu. Kamu mungkin tidak akan mengerti kenapa keluarga kita tidak bisa bahagia hingga menua bersama. Tapi hari ini, jika surat ini sampai di tanganmu, berarti Tuhan memberimu jalan untuk bisa mengerti apa yang telah terjadi di keluarga kita. Ibu tak tahu harus mulai dari mana. Sakit yang ibu derita berbulan-bulan ini telah merampas waktu, tenaga, bahkan kepercayaan banyak orang. Ibu menjadi beban bagi orang-orang yang menyayangiku. Ibu tahu betapa repotnya Harni dan suaminya merawat ibu. Ayahnya juga pria hebat yang begitu setia. Walau pernah kehilangan hartanya, tetap memilih berada di sisi ibu. Ibu menulis surat ini sedikit demi sedikit di saat ibu sakit, karena ibu percaya bahwa kamu akan tumbuh menjadi lelaki baik.
Dan karena sakit yang tak kunjung sembuh ini, ibu berinisiatif menitipkan warisan kecil ini pada Bu Harni untukmu. Ibu takut jika tak ada umur panjang karena sakitku, bukan karena ibu tidak percaya keluarga sendiri, tetapi karena ibu merasa dihianati oleh saudaraku sendiri. Raka menarik napas panjang, tangannya mulai bergetar hebat. Izinkan ibu bercerita. Yang ibu tidak berani mengatakan kebenaran ini sebelumnya, karena ibu diancam, nak. Hari itu, seminggu setelah ibu menerima kedatangan sepupu ibu yang suaminya habis meninggal, tapi mempunyai banyak hutang, hingga rumahnya disita dan akhirnya tak punya tempat tinggal. Ratna memohon pada ibu untuk menumpang tinggal sementara, sampai mendapatkan kontrakan katanya, atau tempat tinggal di rumah ibu sebagai pembantu, demi bisa mendapatkan kamar untuknya juga anaknya Erik tidur. Ibu tak punya pilihan, karena masih saudara dan tidak tega. Akhirnya ibu menerimanya. Namun baru seminggu di rumah, ibu memergoki Erik, anak sepupuku Ratna, membongkar lemari di kamar tidurku. Ia mengira aku tidur. Aku tegur dengan halus, namun dia malah marah. Dia bilang datang ke kamar karena mengantar minuman hangat untukku, lalu menantang. Bahkan akan mengadu ke ibunya bahwa aku menuduhnya berbuat tak terpuji, tanpa bukti. Tak lama kemudian setelah Erik pergi, Ratna mendatangiku dan langsung marah besar. Ia menudingku sebagai saudara tak berhati, semena-mena pada keluarga yang kesusahan, menganggap hina padanya, padahal mereka datang padaku tanpa diundang. Setelah rumah mereka disita karena hutang suaminya, mereka sendiri yang memohon tinggal sementara dan siap membantu, dan aku karena kasihan mengizinkan. Tapi hatiku mulai curiga setelah Erik berani masuk kamar ibu diam-diam, dan Ratna malah membela, tidak menasehati. Ibu merasakan ada yang tidak beres. Setelah perdebatan itu, keesokan harinya ibu jatuh dari tangga karena menginjak lantai yang licin karena cairan yang tak terlihat. Saat ibu sadar dan mendapat perawatan dokter, tak ada bekas apapun di lantai saat ibu menanyakannya. Ibu tak bisa menuduh, tak ada saksi, tapi hati ini tahu ada sesuatu yang salah. Setiap habis meminum susu yang diberikan Ratna, ibu selalu tertidur pulas. Saat terbangun mendapati keduanya berusaha membuka brankas. Karena itu sebelum semuanya terlambat, ibu panggil Bu Harni dan suaminya. Ibu serahkan brankas, surat-surat rumah, properti dan perusahaan tabungan, dan perhiasan milik ibu untuk disimpan sampai ibu sembuh dan bisa berjalan lagi. Namun jika ibu tak sempat sembuh, tolong berikan semua ini hanya pada anakku Kalingga, tidak pada siapapun, apalagi pada sepupuku dan anaknya Erik, tidak juga pada suamiku dan kerabat lainnya yang mengaku saudara. Raka menunduk dalam. Surat di tangannya gemetar. Tangisnya nyaris pecah, tapi ia menahannya. Aisyah yang duduk di dekat pintu tak kuasa lagi menahan tangis. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Ayu sendiri menyeka air mata dengan ujung kerudung. Raka melanjutkan membaca. Kalingga, jika ibu meninggalkanmu, bukan karena ibu tidak ingin menjadi ibumu. Aku menyerah karena dunia memaksaku memilih. Bertahan dalam sakit sampai melihatmu memiliki pasangan dan keturunan, karena ibu rindu dan ingin sekali memiliki cucu darimu, nak. Atau menyerah kalah, tak bisa melihat keluarga tercinta kita lagi. Namun ibu berdoa untuk kebahagiaan, kesehatan dan keselamatanmu juga, untuk keluarga kecilmu nanti jika sudah berkeluarga. Apa yang ibu berikan padamu, berikan pula untuk cucu-cucuku ya. Titip peluk dan cium dari neneknya untuk mereka jika kamu sudah berkeluarga. Suara Raka kini pecah. Ia tak sanggup lagi membaca, lalu menyerahkan surat itu pada Pak Hasim. Sang kakek dengan tangan bergetar meneruskan. Jika kamu membaca surat ini berarti kamu telah kembali dari kuliahmu di luar negeri. Dan jika kamu kembali, maka semua yang ibu titipkan pada Ibu Harni ini milikmu. Tapi ingat, perhiasan bukan untuk pamer, uang bukan untuk foya-foya, tapi untuk membangun, melindungi, dan menguatkan kehidupanmu. Jadilah lelaki yang ibu impikan. Titip ayahmu, jaga dia. Ibu merasa bersalah tak lagi mampu merawat dan melayaninya. Istrinya telah menjadi wanita lumpuh tak berdaya, tak lagi bisa berjalan. Entahlah, ibu merasa tidak bisa menunggumu sampai dewasa, nak. Tapi doa ibu tak pernah berhenti untukmu. Jadilah cahaya. Jangan pernah gelap seperti mereka yang telah menghancurkan kita. Ibu mencintaimu lebih dari kata-kata. Salam sayang dari Ibu Muriana. Semoga kita masih bisa bertemu. Begitu kata terakhir dibacakan tak ada suara.
Semua tenggelam dalam keharuan. Dira memeluk sang kakak sambil terisak. Pak Hasim menunduk, matanya merah. Aisyah memegang tangan Dinda yang sudah menangis dalam diam. Raka menghampiri sang kakek lalu mencium surat itu dan memeluk lelaki tua itu. Kenapa aku baru tahu sekarang? Bisik Pak Hasim lirih. Aku tak sempat memanggilnya nenek. Pak Hasim meraih cucunya, memeluknya erat. Karena tak semua orang diberikan kesempatan, tapi kamu diberikan kebenaran. Bahkan setelah semuanya nyaris hilang. Bu Harni berjalan pelan ke sisi Raka dan berlutut. Dia bangga padamu, Mas. Kami semua bangga padamu. Aisyah menunduk dalam-dalam, di hatinya berkecamuk, ada luka, cinta dan penyesalan yang menyatu. Tapi malam itu bukan saatnya untuk ego. Malam itu adalah milik Raka dan seorang nenek yang mencintainya meski dunia merenggut waktu mereka. Di malam sunyi yang tak lagi biasa, seorang cucu akhirnya mengenal neneknya, bukan dari pelukan atau suara, tapi dari tinta dan air mata. Dan dalam hati Raka berjanji akan mencari tahu penyebab kecelakaan yang dialami neneknya hingga membuat keluarganya hancur. Masih suasana di dalam kamar Bu Harni. Pak Hasim yang duduk di kursi rodanya, nafasnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tangannya gemetar namun wajahnya bersinar, senyumnya merekah. Air matanya menetes, namun bukan air mata karena kesedihan atau kehilangan, tetapi air mata bahagia. Masya Allah, istriku Riana, kamu memang seorang istri, ibu dan nenek yang luar biasa. Gumam kakek Hasim lirih, namun cukup jelas didengar semua orang. Raka yang duduk di sampingnya menggenggam tangan kakeknya pelan. Dira duduk di samping Aisyah, bersandar pada lengan gadis remaja yang disukainya itu. Wajah Dira pun memerah, kedua matanya berkaca-kaca karena ikut terharu. Pak Hasim menatap kotak kayu yang kini terbuka di hadapannya, berisi koleksi perhiasan sang istri. Berangkas ukuran sedang berisi uang kontan, emas batangan, dan koleksi jam tangan yang masih terlihat rapi. Di sampingnya surat-surat penting seperti sertifikat rumah, dokumen kepemilikan saham, buku tabungan, dan berkas-berkas usaha-usaha yang dimiliki Bu Ratna dan Kalingga yang Raka masih belum paham dengan sertifikat-sertifikat itu. Mungkin nanti akan minta tolong pada Pak Sandi atau Aksara untuk menjelaskan dan menyimpan dengan rapi secarik surat tulisan tangan dari almarhumah neneknya Riana. Surat yang membuat semua orang menangis saat membacanya beberapa saat lalu. Isinya begitu dalam. Pak Hasim menoleh pada Bu Harni. Bu Harni, terima kasih. Kalau bukan karena kamu dan suamimu mungkin semua ini tak akan sampai ke tangan kami. Saya hanya menjalankan amanah, Pak. Almarhumah Bu Riana itu bukan hanya majikan, tapi sudah seperti kakak sendiri. Beliau wanita yang kuat dan saya berhutang banyak padanya. Cucuku Raka, Dira, kemarilah, panggil sang kakek. Keduanya mendekat. Raka menunduk hormat. Dira, meski belum sepenuhnya mengerti nilai-nilai benda-benda dalam kotak itu, ikut menatap serius. Semua ini peninggalan nenek kalian, bukan hanya harta, tapi bentuk cinta dan perjuangannya. Aku ingin kalian berdua menjaganya, bukan untuk hidup bermewah-mewah, tapi untuk membangun masa depan yang baik. Ingat, harta bisa hilang, tapi keluarga tak boleh pecah. Kalian harus rukun dan saling menyayangi sebagai keluarga selamanya. Baik kakek, Dira sayang kak Raka, kami gak bakal berantem kek, aku janji. Raka mengangguk penuh haru. Saya juga kek, saya akan jaga Dira, kakek dan semua pemberian ini. Terima kasih. Pak Hasim segera memeluk kedua cucunya. Bu Harni, Pak Mulyono dan semua yang hadir dalam ruangan itu pun ikut mengucap syukur. Alhamdulillah akhirnya harta benda milik keluarga Tuan Hasim gak menjadi milik pendatang gelap itu. Setelah suasana mereda, Bu Harni menepuk tangannya pelan. Baiklah semuanya, sebelum pulang, ayo kita rayakan hari yang indah ini dengan makan bersama. Ayu sudah masak banyak di dapur, kita makan bersama tapi ala kadarnya ya. Semua menikmati dengan sukacita sambil mengobrol pelan dan memuji masakan Ayu dan Bu Harni. Namun di tengah senyum dan canda tawa, ada satu pasang mata yang nampak datar-datar saja, tak sepatah kata pun bersuara. Aisyah. Gadis cantik itu duduk agak di ujung meja, berhadapan dengan Dira. Senyumnya tidak muncul malam itu.
Lirikan tajamnya hanya terarah pada sosok Raka dan gadis bernama Ayu, anak Bu Harni, yang sedari tadi terlihat begitu luwes, ramah, dan akrab dengan Pak Hasyim. Ayu dengan sigap mengambil piring untuk Pak Hasyim. Kakek mau ayamnya bagian paha atau dada? Paha dong, dada itu buat yang kuat-kuat kayak kamu. Kakek sudah nggak ada gigi aslinya lagi, pakai yang palsu nggak nyaman buat ngunyah. Semua tertawa termasuk Raka dan Dira. Ayu menyuapi Pak Hasyim beberapa suap dengan tertawa kecil. Nih, kalau nggak saya suapin, kakek makan cuma setengah sendok. Cerewet, tapi kakek kangen kamu suapin, sahut Pak Hasyim. Aisyah menggigit bibirnya. Ia tahu betul, Ayu memang sudah lama merawat Pak Hasyim. Bahkan sejak dirinya belum kenal siapa Raka. Tapi melihat semua keakraban malam ini terasa lain. Terasa menusuk. Apalagi saat Ayu menyodorkan piring ke depan Raka. Mas Raka, ini tumis favorit kakek. Kamu juga suka kan? Cobain deh. Raka tersenyum canggung. Iya, makasih. Tapi saat ia melirik Aisyah, sorot mata gadis itu berubah dingin. Aisyah, kamu nggak makan? Tanya Bu Harni dari ujung meja. Aisyah cepat-cepat tersenyum palsu. Makan kok Bu, saya cuma tidak terlalu lapar saja, jadi makannya dikit saja. Masakannya nikmat dan enak, terima kasih ya Bu. Aisyah tersenyum. Raka memperhatikan gerak-gerik Aisyah sepanjang makan. Tak sekalipun gadis itu tersenyum padanya. Bahkan saat Dira bercerita lucu dan semua tertawa, Aisyah hanya menunduk dan mengaduk nasinya. Raka menunduk gelisah, hatinya ikut tak tenang. Hatinya bertanya-tanya mengapa sikap Aisyah seperti itu. Apakah itu pertanda gadis itu cemburu? Setelah kondisi aku sembuh, aku harus bicara dengan Aisyah. 4 mata, membahas tentang hubungan kami. Batin Raka. Malam itu ditutup dengan doa syukur bersama. Lalu satu persatu tamu berpamitan. Tapi Raka sempat berdiri agak menjauh saat Aisyah hendak pulang. Aisyah? Aisyah menoleh sebentar, tapi suaranya datar. Ya, ada apa? Bisa kita bicara setelah aku pulih. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Aisyah tak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Lalu melanjutkan langkahnya keluar menuju mobil ayahnya. Langkahnya cepat menjauh, menyisakan Raka yang berdiri terpaku dengan perasaan tak karuan. Malam ini penuh kehangatan, di mana Raka mendapat rezeki tak terduga, tiba-tiba menjadi sultan kaya raya. Lalu ada cinta juga yang butuh pembuktian dari kejujuran hati. Sementara itu di rumah megah yang menjulang dengan angkuh di ujung jalanan perumahan elit, pilar-pilar putih menjulang setinggi 2 lantai dengan taman berhiaskan bunga anggrek dan air mancur menderu pelan. Dindingnya dilapisi marmer Italia. Sementara pintu ganda dari kayu jati ukiran Jepara berdiri gagah seolah menantang siapapun yang ingin masuk. Namun malam itu kemegahan rumah itu tak mampu menyembunyikan gelombang amarah yang meletup di dalamnya. Kau bodoh, Erik. Bisa-bisanya tidak bergerak secepatnya mengalihkan semua aset nama menjadi milikmu. Bukannya malah bepergian terus dan berfoya-foya. Suara Bu Ratna melengking, memantul di dinding ruang tamu yang luas. Ruangan dengan sofa kulit putih mahal dan lampu gantung kristal itu seakan jadi saksi bisu. Erik yang mengenakan kaos lengan pendek dan celana santai berdiri di depan ibunya dengan wajah merah padam.